Ini Ahmad, seorang mahasiswa teknik geologi dari kampus ternama di Provinsi Jambi. Ia pulang ke kampung halaman untuk menikmati hari libur. Segala tanda tanya dan keingintahuannya yang dari dulu dipendam kini mulai dapat terjawab satu persatu dengan menimba ilmu di bidang geologi. Kerinci yang selama ini dikenal sebagai sekepal tanah surga dengan keindahan alam yang tiada tara, mulai tampak berbeda di matanya. Ahmad mulai menyadari bahwa di balik pegunungan megah, danau-danau yang tenang, serta hamparan hutan hijau yang melingkupi desanya, tersimpan ancaman bencana. Alam yang terlihat damai ternyata rentan terhadap bencana. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Kerinci merupakan pegunungan dan juga perbukitan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Terdapat lereng yang curam serta tanahnya yang labil. Salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kerinci adalah bencana banjir. Banjir melanda kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi. Buat air sungai Batang Merau kembali meluap. Banjir melanda 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci Jambi. Sejumlah fasilitas umum dan akses jalan juga lumpuh akibat banjir. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Banjir di Kabupaten Kerinci terjadi akibat pembukaan hutan dan vegetasi yang terus meluas. Akibatnya, saat hujan turun dalam intensitas yang lebih tinggi, kawasan hulu tak mampu menahan air. Alirannya langsung mengalir ke arah Danau Kerinci dan mengisi dataran rendah sekitarnya. Alam yang dulu bersahabat kini berubah muram, seolah menangis atas kehilangan hutan-hutan yang dulu rimbun. Akar-akar pepohonan yang pernah menahan air hujan, kini tak mampu lagi membendung derasnya hujan. Air yang mengalir tak lagi terhambat menyusuri lereng yang gundul, membawa serta lumpur, bebatuan, dan sisa-sisa kehidupan yang hancur. Sungai-sungai yang tak lagi jernih meluap, menyeret apa saja di sepanjang jalurnya. Alam berbicara melalui banjir yang melanda, seolah mengingatkan kita bahwa keserakahan dan kelalaian terhadap keseimbangan hanya akan membawa bencana yang tak terelakkan. Berbekal dengan ilmu pengetahuan yang ia peroleh di bangku kuliah, Ahmad bersama teman-temannya bangkit dengan semangat untuk mengajak warga dan mengedukasi agar lebih siap siaga menghadapi ancaman bencana. Pada tahap pra-bencana, kita belajar tentang isyarat peringatan banjir, memahami kerentanan tempat tinggal, dan bukan hanya soal melindungi diri, tetapi juga bagaimana merangkul keluarga dalam rencana evakuasi dan memastikan kebutuhan khusus mereka terpenuhi. Menyiapkan diri untuk bertahan hidup mandiri selama beberapa hari dan mengamankan dokumen-dokumen penting. Rumah yang dibangun di lokasi rawan harus diperkuat agar teguh berdiri meski air mengalir deras di bawahnya. Dan saat bencana datang, kita turut serta dalam usaha bersama, seperti mendirikan tenda pengungsian, membuat dapur umum, serta mendistribusikan bantuan dengan sepenuh hati. Pada saat tanggap darurat, ketika banjir melanda, segera cari tempat yang lebih tinggi untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam. Waspadalah terhadap arus bawah yang berpotensi menghempaskan, karena tidak semua yang terlihat tenang di permukaan adalah aman. Jika keadaan memaksa untuk evakuasi, pastikan rumah Anda aman sebelum pergi. Ketika perintah evakuasi dikeluarkan, tinggalkan rumah dengan cepat dan tanpa ragu, demi keselamatan diri dan keluarga. Hindari berkemudi di wilayah banjir, karena air yang menggenang bisa menyimpan bahaya yang tak terduga. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama di saat bencana melanda. Agar banjir tak merenggut keindahan alam yang kita miliki, menjaga sungai-sungai tetap bersih dari sampah, dan memastikan air menemukan jalannya melalui drainase yang tertata rapi. Dengan cinta pada alam, kita bangun masa depan Kerinci yang aman, di mana aliran air bukan lagi ancaman, melainkan berkah yang terus mengalir bagi generasi mendatang.